Guys, welcome back to my channel, Elsa Fajar Channel. Dan di video kali ini aku mau menceritakan tentang pengalaman infeksi saluran kemih aku. Jadi sampai detik ini mungkin udah hampir 3 tahunan itu aku mengalami infeksi saluran kemih. Nah, di tahap awalnya kenapa aku bisa kena saluran infeksi kemih itu karena waktu aku masih pacaran sama suamiku, dia kan setiap bulan itu dapat jatah sembako gitu, dapat susu, gula, terus kopi yang sasetan, yang rasa cappuccino, mochaccino, seperti itu. Nah, emang waktu itu gaya hidupku itu nggak sehat banget pas waktu aku kuliah, dan setiap bulan kan aku pasti dikasih jatah sama suamiku kopi, susu, sama gula itu guys. Dan waktu itu juga, waktu zaman aku kuliah itu aku suka banget minum es kopi. Jadi setiap kayak hampir tiap hari pulang kuliah itu kayak siang gitu sampai rumah bikin es kopi, dan sehari itu bisa sampai 3 atau 2 kali minum es kopi dalam sehari itu. Dan setiap aku pulang kuliah itu kan emang lagi seneng-senengnya banget aku itu lihat drama Korea. Jadi habis pulang kuliah siang-siang aku langsung masuk kamar, terus bawa makanan, terus bikin es kopi itu sambil lihat drama Korea. Dan drama Korea itu kan bisa sampai 20 episode ke atas, dan aku nonton drama Korea itu bisa sampai aku pulang kuliah siang itu sampai malam aku di dalam kamar terus, nggak keluar pun kalau buat kayak pipis gitu. Terus makan, dan makan itu juga kadang lupa. Pokoknya nggak sehat banget hidupku waktu itu. Dan kan karena di kamar terus kan kipas pasti nyala, jadi udah minum es kopi dingin, terus ditambah hawa kamar aku kan juga dingin gara-gara kipas. Nah, awalnya tuh aku nggak tahu dan nggak ngerasa apa-apa, cuman lama kelamaan aku gaya hidup seperti itu, minum es kopi terus-terusan itu guys, aku baru nge itu ada perubahan di diri aku itu waktu aku mulai sering pipis. Nah, awalnya aku kira aku sering pipis itu karena aku hawa di kamarku itu dingin, karena kan aku udah minum es dingin, terus habis itu kipas aku nyala terus, jadi hawanya itu dingin, dan aku itu orangnya alergi dingin. Jadi kalau setiap musim hujan itu pasti kakiku itu linu-linu guys, dan sering pipis. Cuman kok lama kelamaan, walaupun aku nggak di kamar, walaupun kayak hawanya panas gitu, aku pipisnya itu terus-terusan. Itu yang kayak bikin aku kalau ada perubahan di tubuh aku. Dan yang paling bikin yang paling bikin aku banget itu waktu aku itu pipis, tapi pipisnya itu kayak ngompol, nggak bisa dikontrol gitu guys, tiba-tiba keluar dikit gitu. Dan setiap aku habis pipis itu jongkok di kamar mandi ya kan, pipis terus, kayak aku berdiri itu udah pingin pipis lagi gitu loh guys. Dan pipisnya itu cuma celup gitu aja, celup gitu aja istilahnya, pokoknya cuma dikit banget gitu guys. Terus habis itu setiap sholat, ini yang paling mengganggu banget itu besernya itu, setiap sholat itu kalau habis ruku gini, terus pas berdiri itu rasanya itu kayak pipis itu keluar dengan sendirinya, nggak bisa aku tahan, nggak bisa aku kontrol, pokoknya itu udah yang separah itu waktu itu. Dan terus akhirnya waktu aku menikah, barulah aku periksain ke dokter urologi, yang kayak kayaknya dokter urologi itu yang khusus kayak menangani kayak beser-beser gitu, yang di area kandung kemih gitu. Kalau kalian pengen tahu, kalian browsing aja lebih lanjut dokter urologi itu spesifikasinya menangani soal apa. Pokoknya waktu itu aku periksanya ke dokter urologi, dan diperiksa terus di USG juga, cuman aku di USG-nya itu yang lewat perut gitu, nggak transvaginal waktu itu. Dan alhamdulillahnya nggak ada apa-apa, maksudnya itu nggak ada batu ginjal atau apa, karena kan udah lama banget gitu aku menderita
infeksi saluran kemih itu, dan baru aku periksain itu waktu aku menikah itu udah sekitar 2 tahunan atau enggak 1,5 tahun gitu, pokoknya udah lebih dari 1 tahun aku baru periksa ke dokter. Nah waktu itu yang awal waktu periksa itu aku dikasih obat, namanya obat urispas kalau nggak salah, sama obat apalagi gitu aku lupa namanya guys. Cuman 2 obat ini tuh nggak menyembuhkan, cuman kata dokternya itu obat ini fungsinya untuk mengurangi intensitas kita buang air kecil gitu aja. Dan perubahan setelah aku minum obat ini tuh emang aku ngerasa kayak nggak sering-sering banget gitu buat buang air kecil, tapi tetap aja aku buang air kecilnya dalam sehari itu banyak kan, kalau nggak salah minimal buang air kecil itu 4 sampai 8 kali sehari. Nah aku tuh kayaknya bisa lebih, cuman jaraknya antara kayak aku sekarang buang air kecil gitu ya, jaraknya entah 1 jam atau 2 jam itu aku baru pipis lagi. Nah sebelum minum obat itu aku berdiri aja itu udah langsung pingin pipis lagi gitu guys, jadi kayak nggak berhenti gitu jongkok di toiletnya. Nah kan ada perubahan minum obat itu. Setelah itu aku periksa lagi. Nah aku periksa lagi tuh tahapnya yang terakhir itu yang di USG itu sama tes darah kalau nggak salah, tes gula urin atau apa gitu aku lupa karena udah 1,5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Pokoknya dites itu, dan kata dokternya alhamdulillah nggak ada sumbatan atau nggak ada batu ginjal, dan emang infeksi saluran kemih aku itu kalau nggak salah emang karena ada bakteri. Terus habis itu aku dikasih resep obat, dan resep obatnya itu nggak ada di rumah sakit itu waktu itu. Dan akhirnya aku tuh cari guys di semua apotek yang ada di Surabaya itu, yang di sekeliling di sekitar rumah sakit itu, bukan searea Surabaya itu, nggak di sekeliling rumah sakit itu maksud aku, pokoknya yang aku lewatin waktu pulang itu nggak ada. Terus aku muter-muter di area Sidoarjo itu juga nggak ada, di toko obat yang kayak Kimia Farma, terus apotik 24 jam itu pokoknya nggak ada. Susah banget nyari obatnya itu, bener-bener yang susah banget, dan emang obatnya itu kayak rada mahal gitu. Terus habis itu aku tuh sampai cari-cari kayak apotik online gitu, itu juga susah banget, sampai aku cat CS-nya, dan katanya CS-nya itu diusahakan gitu buat nyari obat itu, dan kalau emang udah ready bakalan dikasih kabar. Dan sampai beberapa bulan itu nggak ada kabar, akhirnya aku kecewa kan, ya udah terus aku delete aja gitu aplikasinya. Nah udah sampai sejauh itu, cuman habis itu aku nggak terusin lagi periksa aku ke dokter, karena waktu itu aku pakai mandiri dan itu hampir habis 1 jutaan lebih gitu. Jadinya aku kayak udah males gitu guys, udah males nganternya, periksanya, terus habis itu uangnya juga kan udah kayak habis banyak gitu. Dan apalagi kalau aku mau periksa ke sana itu jauh banget, karena aku kan ada di Jawa Tengah gitu sekarang, dan aku periksanya di Surabaya, Jawa Tengah, jadi kayak bolak-balik PP-nya itu lama banget, karena perjalanan itu 5 jam, dan dan ya aku nggak nerusin gitu aja. Terus habis itu ini yang tahap pertama kalinya aku sakit infeksi saluran kemih itu tadi. Terus guys, beberapa hari yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu, aku itu kumat lagi. Entah kenapa kayak pipisku itu kayak waktu aku pipis itu sakit banget, dan terus area bawah perut aku itu juga sakit banget, yang nyeri banget, kalau mau pipis itu nyeri banget, sampai aku itu pakai popok orang dewasa, karena kan waktu itu kondisinya aku di rumah sendirian dan suami aku kerja, jadi di rumah aku tuh juga nggak ada kendaraan motor gitu, jadi aku nggak bisa kayak langsung periksa sendiri gitu, nggak bisa.
dan nggak ada yang nganter juga. Terus akhirnya aku pakai popok dewasa karena pipisnya tuh dikit-dikit pipis, dikit-dikit pipis, dan nyerinya itu minta ampun banget ya di area tempat apa alat kalian pipis itu nyeri banget, dan perut area bawah itu nyeri banget. Dan aku ngehnya itu waktu aku mau periksa, kan suami aku udah pulang kerja mau periksa, terus kan aku mau ganti popok gitu karena udah penuh ya kan. Dan waktu aku lihat popoknya itu kayak ada bercak-bercak merahnya gitu guys, dan ternyata pipisku itu sudah kayak bercampur sama darah. Jadi aku tuh kayak ngeri banget, pokoknya kayak udah kayak panik gitu karena ini pengalaman pertama aku ya kan. Kayak aku tuh sampai saking tiap pipis, saking sakitnya itu, nyerinya itu, aku tuh refleks gitu tiba-tiba nangis keluar air mata. Dan sepanjang perjalanan aku ke rumah sakit itu kayak aku nangis terus guys, karena emang sakit banget. Dan aku kan nggak bisa kayak pipis walaupun pakai popok dalam keadaan kayak tiduran gitu atau nggak duduk gitu, nggak bisa, bener-bener yang harus kayak jongkok gitu. Jadi setiap mau pipis itu aku jongkok, setiap mau pipis itu aku jongkok, sampai kaki aku itu lemes guys, sampai aku itu keringet dingin, lemes banget karena nahan sakitnya itu tadi. Nah setelah itu aku kan udah periksa, ketemu dokter, aku ceritain kalau aku ada riwayat infeksi saluran kemih dan itu udah lama. Dan dokternya tanya apakah kayak ada batu ginjalnya gitu atau apa, aku bilang enggak, udah di USG cuman hasilnya itu normal. Dan emang kata dokternya yang waktu itu ada bakteri gitu di saluran kandung kemih aku. Dan akhirnya aku itu di apa suruh berbaring gitu sama dokternya, dia kayak apa periksa gitu tuh detak jantungnya sama tensinya, dan tensiku itu normal. Terus habis itu aku disuruh duduk, duduk gini. Terus habis itu belakang punggung aku itu kayak di tok 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 gini gitu, kayak di gini giniin gitu, sebelah kanan kiri sini, atas bawah, ditanyain sakit nggak, yang ini sakit nggak kalau pas dipukul gini, dan aku bilangnya enggak. Terus sama dokternya itu dikasih resep obat. Aku kira itu kayak obatnya banyak banget karena kan aku ngerasa sakitnya itu sakit banget, dan ternyata obatnya itu cuma dua, yaitu dikasih obat ini, kasih obat ini guys, ciprofloxacin HCI ini. Nah ini tuh diminum 2 hari sekali setelah makannya. Terus aku juga dikasih obat mefenamic acid. Nah seperti ini. Ini diminum 3 hari sekali, dan yang ini tuh buat apa, obat nyerinya. Dan yang ini tuh obat antibakterialnya guys. Jadi alhamdulillah banget waktu aku habis pulang periksa itu, aku minum obat ini sama ini, itu langsung sakit aku itu hilang guys. Yang di perut aku ini tuh udah hilang, padahal sekali minum doang itu udah kerasa banget perubahannya. Dan juga cuman waktu itu yang awal aku minum itu, perut aku itu kan udah gak seberapa sakit, cuman pipis aku tuh masih kerasa sedikit nyeri gitu. Cuman nyerinya itu yang intensitasnya itu udah kayak ringan gitu, udah kayak agak berkurang gitu. Dan habis itu besoknya lagi aku minum, itu juga udah mulai rada berkurang. Dan sampai detik ini hari ketiga kayaknya, pipisku itu udah nggak seberapa sakit juga, udah kayak hampir mendekati nggak ngerasain nyeri gitu guys. Dan kata dokternya itu emang hal pertama yang bikin kayak infeksi saluran kemih itu, yang pertama dan paling utama itu adalah kebersihan. Jadi kita itu emang harus banget menjaga kebersihan. Terus habis itu sama dokternya dikasih tahu penyebabnya yang itu tadi, awal itu harus menjaga kebersihan. Terus ganti celana dalam sehari itu 2 kali, dan kata dokternya itu nggak boleh pakai panty liner apapun, dan juga nggak boleh pakai pembersih vagina apapun. Terus habis itu juga makan makanan yang banyak seratnya, minum air putih yang banyak, dan juga jangan makan yang pedes-pedes. Aku dikasih tahu itu sama dokterku yang pertama, nggak boleh banyak makan yang pedes-pedes sama yang asem-asem. Nah
yang aku tuh waktu deknya itu waktu dikasih tahu nggak boleh pakai panty liner apapun, karena setiap hari kan aku pakai panty liner terus, karena kayaknya itu tadi pipisnya tuh kayak nggak bisa dikontrol gitu, kayak ngompol gitu. Nah kalau nggak pakai panty liner kan kayak ribet banget gitu ya kan guys, jadi nanti langsung kena ke celana dalam itu, nanti najisnya jadi kemana-mana. Dan setiap hari juga aku itu pakai pembersih hygiene gitu buat area misfit setiap hari, sehari sekali. Dan ternyata itu nggak boleh dong guys, aku baru apa kayak baru ngeh gitu pas dikasih tahu dokternya nggak boleh uh, pakai pembersih vagina itu setiap hari, dan nggak boleh pakai panty liner, segala jenis panty liner setiap hari itu nggak boleh. Jadi oke guys, itu tadi info aku kira gitu aja. Nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah, insya Allah aku bakalan jawab pertanyaan kalian satu-satu insya Allah. Dan kalau kalian punya apa ya kayak kondisi yang sama aku, silakan juga curhat di bawah, kita sharing-sharing, siapa tahu nambah informasi juga buat yang lainnya. Oke guys, bye, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube aku, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan juga jangan lupa follow IG aku @elsasaba16, karena di situ aku sering banget upload apa kayak kegiatan aku sehari-hari. Dan kalau aku sakit aku juga biasanya upload obat-obat apa aja yang aku minum dan mungkin bermanfaat buat kalian. Oke, bye, thank you for watching.